Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perulangan atau looping. Looping dibagi menjadi 3, ada for, ada while, dan do while. Looping ini digunakan untuk mencetak sesuatu yang sama berulang kali dengan kondisi tertentu. Yang pertama ada for. Struktur dari for itu, yang pertama for, inisialisasi, titik koma, kondisi, titik koma, iterasi, kurung tutup, kurung buka, statement yang akan diulang. Nah, inisialisasi ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel, memberikan nilai awal variabel. Contohnya, var i sama dengan 2, berarti nilai awal dari si i itu adalah 2. Lalu untuk kondisi itu komponen yang menentukan perulangan yang akan terus dilakukan atau tidak. Contohnya, di situ 5 lebih besar dari 7. Itu kan salah, berarti nanti kondisinya dia tidak bisa dijalanin. Terus ada iterasi, ini proses yang menggunakan operator aritmatika. Iterasinya yang digunakan ini bukan tambah, kurang, atau bagi, tapi kita makanya i plus plus atau i min min. Ya, plus plus untuk menambahkan, min min untuk menambahkan. Kalau di sini contohnya i plus plus itu berarti menjumlahkan 1. Misalnya, kita mau mencetak bilangan dari 1 sampai 5. Berarti inisialisasi awalnya kita kasih angka 1. Nanti itu akan berulang bertambah 1 sampai 5. Yang tercetak jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau misalnya kita juga bisa nggak mau plus plus, maunya plus 2. Berarti boleh nanti i plus sama dengan 2. Nanti yang tercetak itu 1 tambah 2 itu 3. Nah, 3 tambah 2 itu 5. Untuk min-min juga sama, cuma kalau min-min berarti dia hanya mengurangi saja. Nah, ini untuk contoh yang pertama, kita akan mencetak tulisan hello sebanyak 5 kali. Caranya gampang banget, kita buat di sini file HTML-nya, bikin struktur HTML-nya dan struktur JavaScript-nya. Terus untuk for-nya, berarti kita tinggal for, inisialisasinya, saya kasih di sini var i sama dengan 1. Terus inisialisasinya i lebih besar dari sama dengan 5. Iterasinya kita kasih i plus plus. Nah, di sini kita kasih dokumen write-nya, tulisan seperti ini. Variabel inisialisasi awal saya kasih 1, terus di sini cek jika 1 lebih besar dari 5, titik koma i plus plus. Nanti ini kalau dijalankan, berikan kondisinya, terus kita kasih aritmatikanya, terus sini kita dokumen write-nya. Nah, seperti ini kalau dijalani, nah nanti jika muncul hello Indonesia. Ini kan munculnya ke samping. Kalau kita mau menghitung, kalau ini kan yang kita tampilkan string. Di sini saya mau tampilin si i-nya. Terus di sini saya mau nampilin lebih kecil dari 10. Nah, ini kalau dijalani muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kalau misalnya gini, plus dulu,
ini muncul 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa munculnya gitu? Karena di sini I-nya plus sama dengan 2. Kalau I plus plusnya berarti beruangnya ditambahnya 1. Kalau di sininya diganti jadi 3, berarti nanti menambahnya sebanyak 3 kali 1. Dari yang pertama masukin, ditambah 3, ditambah 3, 7 ditambah 3, 10. Di sini 10 tidak tercetak karena saya pakainya lebih kecil dari kalau di sini saya pakainya lebih kecil sama dengan baru nanti yang angka 10-nya ikut tercetak. Ya, ini for mencetak dengan string atau mencetak nilai bilangannya. Terus di for juga ini ada yang namanya infinity loop, berarti perulangan yang berjalan terus-menerus tidak akan pernah selesai. Di sini kalian lihat for variabel I sama dengan 20, berarti nilai awalnya 20. Di sini I lebih besar dari 10. Terus I-nya plus-plus, berarti semua angka yang lebih besar dari 10 itu akan tercetak. Si kalimat Halo Indonesia-nya ini akan tercetak terus-menerus tanpa henti. Terus ada yang loop menggunakan perintah break. Break ini untuk menghentikan perulangan for dengan sebuah kondisi atau syarat. Di sini kita menggabungkan antara for dan if. Ini perintahnya sama, variabelnya, inisialisasi variabelnya, kondisinya, terus aritmatikanya. Cuma bedanya di sini kita tambahin if I sama dengan 5, kalau nilainya sudah berulang sebanyak 5 kali, dia akan berhenti dan mencetak si dokumen write. Contohnya, kita pakai ini. Berarti di sini saya hapus dulu ya. Kita if I sama dengan 5, maka dokumen write dokumen write I. Di sini kita break, terus di sini kita dokumen write ini ya. Nah, ini kalau dijalankan dia hanya akan tercetak 1, 4, 7, 10 sebanyak 5. Gini biar katanya kita pakai I plus plus restart. Nah, munculnya hanya 4 karena 5-nya nggak muncul. Kenapa munculnya hanya sampai 4? Karena saat di 5, kalau I-nya sudah 5, jumlahnya sudah 5, dia akan berhenti di 5. Jadi yang tercetak hanya sampai 4. Beda lagi kalau kita di sini menggunakan continue. Kalau kita gunakan continue, nah dia akan jalan terus sampai 10, sampai kondisi ininya terpenuhi. Jadi walaupun di sini I-nya sudah 5, tapi karena dia di sini menggunakan perintah continue, maka akan terus tercetak sampai si kondisi ininya terpenuhi, baru dia berhenti. Nah, selanjutnya di perulangan ada yang namanya while. Sama aja, cuma beda struktur penulisan. Kalau di while, yang pertama kita inisialisasi dulu variabelnya,
terus pakai perintah while, terus kondisinya, statement yang akan diulang, terus iterasinya. Di sini kalau menggunakan while, berarti kita inisialisasi dulu. Misalnya di sini variabelnya sama dengan i. Terus kita pakai while. Kondisinya, misalnya i lebih kecil sama dengan 10. Nah, statementnya apa? Maka di sini akan tercetak SMK Aruna Bakti. Terus di sini i plus plus. Nah, sama. Oh, sorry. Variabel i di run dulu. Nah, tunggu SMK Taruna Bakti sebanyak 10 kali. Gitu ya. Terus yang terakhir kita akan menggunakan do while. Do while ini pada dasarnya sama dengan menggunakan while, hanya saja yang berbeda itu sistem kerja berulangannya. Jika menggunakan while, yang dieksekusi pertama adalah kondisi. Namun jika menggunakan do while, yang dieksekusi terlebih dahulu adalah si statementnya. Nah, di sini var i inisialisasi do, statementnya, iterasinya, baru while-nya, kondisinya. Balik-balik aja. Berarti var kita inisialisasi 1, do, kurung kurawal, statementnya di sini kita pakai dokumen write-nya yang akan tercetak i, terus kita kasih iterasinya i plus plus. Nah, di sini pakai while i lebih kecil sama dengan 10. Ini kalau yang untuk 2. Kalau dijalanin hasilnya sama. Kita run. Nah, hasilnya sama. Hanya beda strukturnya aja. Kalau untuk dual, inisialisasi dulu variabelnya, terus do cetak dulu si i-nya 1, terus i plus plus. 1 tambah 1 sama dengan 2. While kondisinya, apakah i lebih kecil sama dengan 10? Kalau iya berarti cetak lagi, terus cetak terus sampai kondisinya ini terpenuhi, baru dia berhenti. Nah, itu saja pembahasan kita dalam video tentang looping atau perulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.